Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan adanya bocoran informasi dari BKN, yaitu mengenai kabar baik di pertengahan bulan Mei tahun 2023 tahun ini. Saya yakin dengan informasi ini, semua Bapak Ibu honorer bergembira karena memang ada titik harapan yang disampaikan oleh BKN terkait dengan informasi ini. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Yaitu mengenai kabar baik di pertengahan bulan Mei tahun 2023 tahun ini. Katanya ada perankingan kembali untuk Bapak Ibu honorer agar bisa lolos jadi ASN tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk memastikan kira-kira apa yang disampaikan oleh BKN di sini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi informasinya yaitu merupakan bocoran informasi dari BKN, dua kabar baik di pertengahan bulan Mei 2023 tahun ini untuk para tenaga honorer ada perankingan kembali. Nah, ingat Bapak Ibu ya, ini ada dua kabar baik dari BKN yang mana di pertengahan Mei ini untuk para tenaga honorer ada perankingan. Tentunya perankingan ini adalah untuk memperbesar kuota lulusan P3K atau ASN di tahun 2023 tahun ini. Simak terus informasi ini. Penunjukan tenaga honorer dalam pengadaan P3K menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah termasuk Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait banyaknya kegagalan tenaga honorer dalam seleksi kompetensi kemarin, dalam arti pada seleksi yang telah dilaksanakan tahun 2021 dan 2022, Menpan RB mengaku banyak mendapat masukan dari sejumlah pihak terkait dengan passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Panselnas yang sudah berlalu pada seleksi kompetensi atau pada seleksi ASN P3K di tahun-tahun sebelumnya. Nilai ambang batas atau passing grade dikatakan menjadi kendala utama bagi tenaga honorer dalam pengadaan tenaga teknis atau dalam arti dalam hal pengadaan P3K tenaga teknis sehingga tidak memenuhi syarat untuk bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Mendapati keluhan tersebut, Menpan RB Abdullah Azhar Anas meminta kepada BKN untuk melakukan reformulasi atau reformulasi untuk mendapatkan afirmasi, ya, afirmasi baru bagi pelamar P3K khususnya bagi tenaga honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan penerapan afirmasi ini nantinya maka jelas atas apa yang disampaikan oleh Menpan RB kepada BKN dan inilah informasinya, BKN menyampaikan bocoran informasi terkait dengan respon dari apa yang diminta oleh Menpan RB ini terhadap Bapak Ibu honorer agar bisa banyak lolos menjadi ASN. Menpan RB dan BKN sepakat melakukan simulasi ulang, dalam arti melakukan simulasi ulang tentang passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K. Bahkan sampai memanggil badan pengawas, karena skema ini berdasarkan permintaan dari badan pembina itu sendiri. Menurut penjelasan Menteri Anas, pemeringkatan akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian nilai ambang batas oleh BKN. Jadi ini kejelasannya ya, menurut penjelasan Menpan RB Abdullah Azhar Anas bahwa dalam hal pemeringkatan ini atau perankingan akan dilakukan kembali setelah dilakukan penyesuaian nilai ambang batas atau NAB oleh BKN. Bukan tanpa pemeringkatan, namun seluruh pelamar dan tenaga honorer akan di ranking lagi setelah passing grade disesuaikan. Nah, tentunya
Ini ada dasar atau patokan pemerintah dalam arti BKN dan Menpan RB dalam hal perankingan ini. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ASN. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer yang sebelumnya tidak lulus kini memiliki kesempatan untuk kembali berkesempatan menyeleksi kompetensi P3K bagi tenaga teknis. Berarti ada harapan kalau sebelumnya tidak lulus maka bisa lulus oleh karena perankingan ini. Kenapa? Karena ada kemudahan dalam hal perankingan, apalagi kalau seandainya ada penerapan afirmasi terhadap masa kerja honorer yang sudah lama mengabdi. Namun pemeringkatan atau penyesuaian nilai ambang batas ini tidak akan berdampak pada pelamar dan tenaga honorer yang lolos seleksi kompetensi. Nah, artinya bagi yang sudah lolos Bapak Ibu itu tetap hak kelolosannya. Ya, tidak mungkin diganggu gugat karena memang sudah nyatakan lolos. Tetapi ini mungkin berlaku kepada Bapak Ibu yang belum lolos dan di ranking. Sehingga mungkin dengan perankingan ini nantinya ada peluang bisa lolos. PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana mengungkapkan bahwa nanti akan dinilai atau dimintai penegasan atas kebijakan baru tersebut dalam arti passing grade dalam seleksi P3K. Kemudian, oleh PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana juga mengatakan bahwa masa kerja tenaga honorer juga akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam penegasan. Maka atas permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, oleh BKN menyampaikan bahwa kami melakukan simulasi untuk melihat sejauh mana afirmasi itu bisa berjalan, kata Bima Haryawibisana selaku Kepala BKN. PLT Kepala BKN mengatakan bahwa penegasan yang dimaksud terutama untuk passing grade juga banyaknya permintaan penegasan masa kerja dari pekerja kontrak yang simulasinya masih diproses. Bima menyimpulkan, nanti kalau kebijakan sudah selesai, kita laporkan ke Menpan RB, karena siapa tahu kebijakan baru bisa digunakan. Terkait dengan afirmasi tenaga honorer yang akan dilakukan nantinya dalam simulasi ini, Auditya Nugraha menegaskan belum diketahui apakah akan dijadikan kebijakan baru ataupun tidak. Yang jelasnya, pemerintah dalam arti BKN di sini berupaya untuk melakukan simulasi ini sehingga nantinya akan disampaikan kepada Menpan RB karena pada dasarnya yang meminta ini adalah Menpan RB untuk melakukan peninjauan kembali terhadap passing grade atau nilai ambang batas ini. Nah, tentunya harapan kita di sini Bapak Ibu dengan simulasi yang baru ini terhadap nilai ambang batas atau passing grade ini berdampak positif kepada Bapak Ibu honorer yang belum lolos pada seleksi P3K. Para pekerja honorer dengan mendapat kabar gembira, yang pertama penegasan mengenai masa kerja para pekerja honorer, dan yang kedua adalah perankingan. Nah, tentunya ini adalah suatu kabar baik yang membuat Bapak Ibu honorer gembira, karena kemungkinan saja dari yang dinyatakan tidak lulus atau belum lulus pada seleksi kompetensi atau seleksi P3K sebelumnya, dengan sistem perankingan ini, ada kemungkinan bisa lolos. Untuk itu, para tenaga honorer diharapkan bersabar menunggu informasi dari Kemenpan RB dan juga dari BKN untuk menindaklanjuti afirmasi. Semoga hal ini bisa diwujud nyatakan dalam waktu yang cepat demi nasib Bapak Ibu honorer yang sampai sekarang masih menunggu kira-kira apa keputusan pemerintah terkait dengan penerapan afirmasi masa kerja para honorer yang telah melamar P3K di tahun 2022 tahun lalu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.